Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lur. Hari ini kita kedatangan pasien Honda PCX dengan keluhan suaranya kasar, suaranya srek-srek di area ban depan. Setelah kita lihat, ternyata dari kampas rem depannya. Pertama kita lihat ini kondisi piringan cakramnya sudah kemakan, ini tidak rata. Nah, ini indikasi bahwa kondisi kampas remnya sudah habis. Mungkin ketemu sama plat kampasnya sudah bergesekan dengan piringan roda rem depan. Langsung saja kita lakukan pembongkaran. Tapi sebelum melakukan pembongkaran, peralatan apa saja yang perlu kita persiapkan? Yang pasti yang pertama adalah mata sok bintang. Ini T40, tapi dulu bisa pakai kunci L, model L, tapi yang 40. Nah, kemudian alat yang kita buat, alat bantu ini fungsinya adalah untuk menekan piston dari rem depan. Ini kita buat dari plat kampas depan, kemudian kita modif dikit, ini kita kasih mur, kemudian kita las, serta kita kasih baut untuk penekannya 2. Ini untuk alat yang untuk pistonnya ganda ya, kayak PCX, kemudian Super X125 yang karbo. Intinya yang pistonnya 2. Kemudian kalau misalnya sobat-sobat mau ganti apa namanya, kampas rem yang pistonnya 1, ini bisa disiapkan untuk alat bantunya ya. Ini yang untuk yang piston 1. Kemudian kunci ring 12, ini fungsinya adalah untuk memutar baut ini. Kemudian kunci T ataupun shock 8 bisa digunakan untuk, kemudian setang shock, obeng min, kemudian plat untuk penahannya. Ini bisa pakai plat apa aja, yang penting bisa untuk ini aja. Kemudian amplas 1000, amplas halus, serta ini kampas yang barunya. Langsung saja kita lakukan pembongkaran. Yang pertama, sebelum membongkar, pastikan ini kita kendorkan dulu menggunakan obeng kunci T. Kenapa harus dikendorin dulu? Karena kalau di bawah kadang biasanya susah, lebih enak dikendorin di atas. Setelah kendor, kemudian kita lakukan pelepasan juga untuk out soketnya yang bintang tadi. Kita buka dua-duanya. Pembongkaran. Setelah itu kita lepas kepala babinya ataupun kalipernya. Biasanya kalau agak seret bisa dibantu dengan menggunakan obeng min. Nah, setelah itu baru kita putar. Kita lepas. Nah, di sini kita lihat. Nah, untuk kampasnya, untuk posisi kampasnya itu dua-duanya sudah habis. Ini udah ketemu dengan besi, ketemu besi. Ya, efeknya adalah piringannya juga terkena ataupun kemakan. Jadi ini buat dulur-dulur semua, mohon untuk bisa mengontrol ataupun mengecek ketebalan dari kampas ini, karena kalau sampai kejadian seperti ini, efeknya untuk piringannya juga ikut kemakan. Nah, jadi kan kerugiannya jadi double nih. Jadi kampas sama harus melakukan penggantian ataupun perbaikan di piringannya tadi. Nah, setelah itu kita lakukan
pembongkaran ataupun pelepasan dari bracket dari kampas ini. Jadi kita pastikan juga bahwa ini harus kondisinya bersih. Kalau misalnya ada karat ataupun kotor, kita bersihkan menggunakan amplas biar maksudnya dia bisa bergerak dengan normal dan tidak berat. Karena kalau ini terlalu misalnya macet, maka kampas akan makan sebelah. Kemudian kita bersihkan pistonnya menggunakan amplas halus, ya amplas 1000 dan air sabun. Kenapa air sabun? Karena dia lebih tidak berpengaruh ke karet pistonnya. Kalau kita menggunakan bensin, efeknya dia akan membuat karet dari piston ini akan mengembang. Nah, ini kita putar dikit menggunakan tang. Nah, kita putar ke sisi yang satunya. Maksudnya adalah untuk memutar piston ini agar kita bisa membersihkan sisi yang ada di sebelah dalamnya. Jadi pembersihannya bisa merata. Nah, setelah itu kita bersihkan. Nah, kalau punya kompresor ataupun udara tekan bisa dipakai untuk membersihkan. Tapi kalau misalnya nggak punya, kita bisa menggunakan kain lap aja. Yang penting kita pastikan semuanya bersih piston-pistonnya. Nah, setelah itu kita tekan pistonnya menggunakan alat bantu tadi. Yang pertama adalah kita letakkan plat besinya di pistonnya tadi. Setelah itu kita pasang alat bantu tadi ke sini. Nah, setelah itu kita putar menggunakan kunci ring 12. Nah, untuk kunci ini kita tergantung dari ukuran dari baut yang kita pasang. Jadi kalau misalnya sobat pakai baut 14, ya juga kita pakai ring 14. Kemudian kalau kita pakai baut 10 juga pakai kunci ring 10. Intinya kita menyesuaikan untuk ukurannya yang ada di alat bantu yang kita buat ini. Ini cukup membantu sekali untuk mengepres dari piston kaliper ini. Pastikan semuanya sampai rata, sampai sempurna. Nah, ini udah rata. Kemudian tinggal kita pasang untuk bracketnya. Jadi kita olesi bracketnya ini dengan menggunakan grease. Kemudian setelah kita olesi dengan menggunakan grease rata, pastikan grease-nya rata. Nah, setelah rata kemudian kita pasang di kalipernya kembali. Nah, pastikan ini bergerak. Kemudian kita lakukan pemasangan kampas rem. Kita akan pemasangan kampas rem. Nah, seperti ini. Nah, kemudian putar baut dudukan kampas remnya. Nah, setelah itu pasang kalipernya ke dudukan yang ada di shock sebelah kiri. Pasang juga baut-bautnya. Kemudian kencangkan untuk baut pengikat kalipernya. Pastikan semua baut terpasang dengan kencang, termasuk baut pengikat kampas remnya tadi. Setelah terpasang, kemudian kita cek di bagian handle rem depan.
biasanya kalau setelah dipres menggunakan alat tadi agak sedikit dalam. Kita lakukan pengocokan di handle depannya sampai ini kampasnya remnya menjadi berat. Kalau sudah berat, kemudian kita cek kembali untuk perputaran dari roda depan. Jadi pastikan roda depannya terangkat, kemudian putar. Nah, putar rodanya. Kalau dia sudah lancar berarti tidak ada masalah. Tetapi kalau dia tidak bisa berputar dengan baik atau seret, berarti ada permasalahan. Mungkin bisa dilakukan pengecekan kembali terkait pemasangan dari kaliper depannya itu tadi. Setelah itu kita lakukan pengecekan fungsi dari rem itu. Kita lakukan tes jalan pada unit motor, kemudian kita coba rem depannya apakah dia pakem atau tidak. Kalau ternyata masih ada permasalahan, misalnya tidak pakem ataupun bunyi dan lain sebagainya, bisa dilakukan pemeriksaan kembali di area kaliper depan ataupun piringannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dulur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.